Assalamualaikum, hai, perkenalkan saya Dina Febriani dari Prodi Studi Agama yang berNIM 09. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran hadis mengenai surat Al-Baqarah ayat 216 dari tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Misbah. Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa tarahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Di sini terdapat rujukan satu, yaitu tafsir Jalalain yang berbunyi Kutiba faridu alaikumul qutila lil kuffari wa huwa kurhun naqru'ul lakum taba'al linnan nasatihi wa asa wa takhayra say'aw wa khayra lakum wa asa tuhibbu say'aw wa saful lakum limawi nafsihi ila sawatin mukhabati wa sala fi hawama ruhiwa min taqwiha lil musil batilnil musaqat yang ma fi khair lakum fil qitali wa yang karhu tu'u khairali ana fi yang amadu fara'adahu nimatuhu fi sahadatin wal ajri wa fi taqrihi wa yang matahkudu saharul lin anafi wa faqru khairama nil ajru wa huwa ya'lamu ma khairal lakum wa yang antum la ta'lamun, yang memiliki arti diwajibkan atasmu berperang, yakni menghadapi orang-orang kafir, padahal hal itu suatu kebencian. Maksudnya, suatu hal yang tidak disukai bagi kamu. Menurut tabiat, disebabkan amat menyusahkannya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagi kamu. Ini disebabkan kecenderungan nafsu pada syahwat atau keinginan-keinginan yang pasti akan mencelakakannya, dan enggaknya melakukan taklif atau tugas-tugas yang akan membahagiakannya. Siapa tahu bahwa dalam peperangan, walaupun kamu membencinya, tersembunyi kebaikan, misalnya kemenangan dan harta rampas atau mati syahid dan memperoleh pahala. Sebaliknya, dalam meninggalkan, walaupun menyenangkan hatimu, terdapat keburukan, misalnya kehinaan dan kemiskinan serta luput dari pahala. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang baik bagimu, sedang kamu tidak mengetahui. Demikian itu, maka bersegeralah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Nabi SAW mengirim pasukannya, yang pertama di antaranya terdapat Abdullah bin Jahis. Mereka memerangi orang-orang musyrik dan membunuh Ibnul Hadrami pada hari terakhir bulan Jamadul Akhir hingga mereka memasuki awal bulan Rajab, salah satu bulan suci. Mereka lalu dicela orang kafir karena telah menghalalkan bulan suci itu, maka turunlah ayat tersebut. Yang kedua, ada rujukan kedua tafsir Ibnu Katsir. Dalam hal tafsir Ibnu Katsir menetapkan bahwa kewajiban jihad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslim supaya mereka menghentikan kejahatan musuh di wilayah Islam. Az-Zuhri mengatakan jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang sedang duduk. Apabila diminta bantuan, maka ia harus memberikan bantuan. Jika diminta untuk perang, maka ia harus maju berperang. Dan jika tidak dibutuhkan, maka hendaklah ia tetap di tempat. Dalam hadis sahih disebutkan, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan tidak ikut berperang, maka ia juga tidak pernah berniat untuk perang, maka ia meninggalkan dunia dalam keadaan jahiliyah, mutakfiyah alaiyah. Dalam hal tersebut,
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa dalam peperangan itu terdapat kebaikan bagi kalian di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada rujukan 3 tafsir Al-Misbah. Di sini diuraikan bahwa kedua jenis yakni menyangkut jiwa yang disyaratkan oleh ayat yang lalu dengan kata kesenggesaraan, yaitu diwajibkan kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak senangi. Maka tidak senang berperang bahkan tidak disayangi manusia normal, karena peperangan dapat mengakibatkannya hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban serta harta benda dan sebagainya. Sedangkan manusia cenderung mempertahankan hidupnya dan memelihara harta benda. Lebih-lebih para sahabat Nabi itu yang imannya lebih bersemi dalam dada mereka sehingga membuahkan rahmat dan kasih sayang. Allah mengetahui bahwa perang tidak mereka senangi, tetapi perjuangan menegakkan keadilan yang mengharuskan peperangan bagikan obat yang pahit. Ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan. Demikian ayat ini salah satu mengakui narasi manusia, tetapi dari sisi lain mengingatkan keniscayaan hal tersebut jika kondisi mengharuskannya. Misalnya jika musuh telah masuk ke wilayah negara, mereka katakan itu menjadi wajib bagi setiap muslim untuk berperang membela tumpah darah yang mereka tempatkan, menetapkan nilai-nilai ilahi. Sekali lagi, memang peperangan tidak disenangi, tetapi bisa kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, antara lain seperti peperangan yang diwajibkan itu, dan bisa pula kamu menyukai yang menjadi maslahat dan mudarat buat kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui secara pasti dan menyeluruh hal tersebut, karena itu dilaksanakannya perintah termasuk perintah perang ini. Sedangkan kata Aisyah yang diterjemahkan bisa jadi dan yang mengandung ketidakpastian tentu saja bukan sisi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jadi sesuatu yang tersembunyi atau tidak pasti baginya. Ketidakpastian adalah dari sisi manusia dalam arti bila seseorang menghadap perintah ilahi yang harus ia indahkan atau ketetapkan yang tidak dapat ia elakkan. Sedangkan hal-hal tersebut tidak menyenangkan, maka ketidakkaitku manusia hendaknya memakan rasa ibtimasnya dalam jiwa dan berkata bisa jadi di balik ketetapan yang tidak berkenan di hati itu ada sesuatu yang baik. Demikian pula seseorang yang sedang menikmati kebahagiaan hidup hendaknya pula tidak bergembira sampai pada batas lupa diri, karena bisa jadi yang disenangi itu ada mudarat. Dan selanjutnya ada hadis jihad 1288 mengenai peperangan yang memiliki arti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang menghadap Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam meminta izin ikut berjihad atau perang. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau misalnya begitu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Muttaqaffalu alihi.